Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Joy Besar di seluruh Indonesia? Senang? Senang. Oke, terima kasih saya ucapkan sebelumnya kepada Joyces pada hari ini memberikan kesempatan untuk saya untuk berbagi dengan kawan-kawan, untuk sharing kepada kawan-kawan di Joy Besar di seluruh Indonesia, ya. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah banyak belajar, ya, dari upline kita semua, ya, Bapak DJ yang Egal, Bapak Tony Suprianto, upline kita semua. Kita belajar tentang mindset pengusaha, ya. Jadi hal penting, hal dasar yang perlu kita butuhkan sebelum kita memulai yaitu adalah mindset kita, ya. Mindset kita harus dibenerin dulu. Ya, kita sudah banyak belajar dari upline kita semua, ya. Terus yang menarik juga, ya, dari seorang ibu rumah tangga yang sangat komitmen, yang sangat persisten, dan kita sudah belajar dari pelakunya langsung, yaitu belajar tentang komitmen dan persisten yang dibawakan langsung oleh Ibu MJ yang Egal, Ibu Caroline, ya. Nah, terus setelah itu kita juga belajar dari seorang yang memang sangat ahli, yang jagonya melintir, ya. Kita lihat siapa beliau, Bapak Ferry Arifin. Yaitu kita belajar tentang pentingnya buku, audiobook, kemudian videobook, ya. Kita sudah belajar dari mereka semua, ya. Mereka sudah sangat memahami. Jadi kita sudah belajar dari pelakunya langsung. Dan terus yang menarik juga, kita juga kemarin minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita juga belajar sama-sama itu dari pembicara sangat yang menginspirasi juga, Bapak MJ, Bapak Muhammad Yamin, dengan materinya. Kalau kita sudah tahu motifnya, jika motifnya jelas, maka caranya akan jauh lebih mudah, ya. Dan yang kemarin, yang terakhir, kita juga banyak belajar dari pembicara yang sangat luar biasa sekali, yang sangat energik, yang sangat bersemangat, Bapak Ibu. Jadi saya bilang kalau misalnya Bapak Ibu berada di dekat beliau, kalau Bapak Ibu nggak semangat berada di dekat beliau, ya, saya yakin, saya bilang ada sesuatu yang lain dengan Anda. Makanya Bapak Ibu, beliau punya grup yang sangat bersemangat, ya, yang sangat bersemangat, antusias. Siapa beliau? Kita belajar dari Bapak Egi, Bapak Eze, Bapak Egi Rohim, yang berbicara tentang grup promotor. Jadi jagonya promotor, memang beliau ahlinya langsung, ya. Jadi luar biasa. Jadi kita sudah banyak belajar dari mereka semua, Bapak Ibu. Nah, jadi kebiasaan Korje Besar, ya, mereka kita sudah dapatkan itu semua. Dan dari 7 kebiasaan Korje Besar, Bapak Ibu, ya, yang ketujuh adalah good team player, ya, good team player. Yang hari ini insya Allah kita akan sharingkan bareng-bareng, ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang apa sih itu good team player, ya kan? Good team player itu kalau bahasa sederhananya, kalau menurut ini sederhananya, ya, itu adalah tim yang baik, ya. Itu adalah tim yang baik. Nah, seperti apa sih tim yang baik, ya kan? Tim yang baik itu yang pertama adalah, poin-poin yang pertama adalah bisa diandalkan, ya. Diandalkan, Bapak Ibu, ya. Luar biasa. Ya, terus yang kedua apalagi, Bapak Ibu? Yang kedua adalah responsible, Bapak Ibu. Dia bertanggung jawab, ya kan? Dia bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap misalnya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Joyces di kota Anda, ya. Jadi atau misalnya Anda sebagai pembicara di satu yang membawakan JOP, jadi Anda bertanggung jawab, Bapak Ibu. Misalnya, atau mungkin di acara-acara home meeting pada saat Bapak Ibu sudah atur janji, ya, sudah atur janji dengan downline Anda misal, ya kan?
Jadi Bapak Ibu bertanggung jawab ya terhadap apa yang sudah Anda sepakati Bapak Ibu ya. Kemudian apalagi ya, kooperatif ya kan. Poin yang ketiga itu adalah kooperatif Bapak Ibu ya, kooperatif. Nah, yaitu bahasanya adalah dapat bekerja sama dengan baik ya, kooperatif. Jadi dapat bekerja sama dengan baik. Nah, siapa mereka? Terhadap apa Bapak Ibu ya? Jadi kooperatif itu, jadi kalau misalnya di acara-acara tadi seperti saya bilang adalah di acara home meeting misalnya, jadi kooperatif itu bekerja sama dengan baik dengan siapa? Dengan upline, dengan downline, atau dengan tim yang lain ya kan? Dengan tim yang lain. Misalnya contoh, kalau misalnya kita jadwal-jadwal home meeting ya, misalnya kita mau ngisi nih jadwal home meeting ya. Jadi sebelum upline kita datang ya kan, sebelum upline kita datang kita memang sudah menyiapkan misalnya tempat parkir ya kan. Nah, jadi tempat parkir khusus ya kan. Jadi meskipun nanti upline kita cuma datang bawanya motor, ya nggak apa-apa, siapin aja parkir mobil di situ ya kan. Itu ya. Jadi bertanggung jawab ya, kooperatif Bapak Ibu. Jadi bekerja sama dengan baik dengan downline. Misalnya acara home meeting yang tadi juga pada saat upline Anda, jadi jadilah tuan rumah yang baik misalnya untuk mengisi jadwal home meeting Bapak Ibu. Seperti apa misalnya, sebagai tuan rumah yang baik Anda jadi MC ya kan, Anda ya, Anda edifikasi. Nah, terus apalagi Bapak Ibu, jadi siapkan. Jadi itu teman-teman bisa dari pembicara-pembicara sebelumnya kita bisa dapatkan, kita sudah belajar dari materi-materi itu sebelumnya ya. Nah, terus apalagi di acara-acara JOP ya kan, atau ya acara-acara nasional lainnya seperti HTS atau apa segala macam. Tapi yang paling ini misalnya di acara-acara JOP di satu kota Bapak Ibu. Jadi kita bekerja sama dengan siapa ya kan? Bekerja sama, jadi bukan cuma kita upline kita yang datang ya, kemudian kita mempersiapkan ininya, maksudnya kita mempersiapkan acaranya dengan ini, tapi kalau misalnya bukan downline kita yang hadir, bukan upline kita yang hadir, ya kita tidak mau ambil bagian dari situ Bapak Ibu. Jadi kalau saya bahasakan nggak perlu, jadi semua itu adalah bagian, adalah kita semua yang melakukan ya. Jadi bekerja sama dengan baik, mau dengan downline, upline, atau sideline ya kan, atau sepupu lain bahasanya Bapak Ibu ya, bukan cross. Jadi kita tidak perlu saling ini Bapak Ibu. Jadi kita bekerja sama dengan mereka ya. Jadi tidak perlu apa ya istilahnya, kalau saya bahasakan tidak perlu kalau dia nanti yang aktif, nanti dia mempersiapkan pertemuan dengan baik kalau upline-nya datang ya kan. Kalau bukan upline-nya datang ya dia cuek aja ya kan. Kemudian karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya di acara-acara tersebut misalnya kita membawa undangan, banyak hadir di sana. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya di acara tersebut ada yang kurang, misalnya dari pertemuan ini kayak speakernya kurang atau apa segala macam kan, sound systemnya bermasalah atau laptopnya atau apa segala yang bermasalah. Jadi semua itu adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi bukan karena upline kita baru kita mau bekerja sama, tapi semuanya. Karena kenapa? Karena kesuksesan acara tersebut itu adalah kesuksesan kita bersama. Jadi kita nggak mau ini, apalagi hanya atau crossline kita kah atau apa, enggak. Jadi nggak ada istilah crossline Bapak Ibu ya, nggak ada istilah crossline. Semuanya dari kita itu adalah sama-sama melakukan. Jadi sama-sama bertanggung jawab, kemudian bekerja bersama dengan tim Bapak Ibu ya. Apalagi seperti misalnya pada saat misalnya kita ada di Palu Bapak Ibu, dulu waktu kami di Palu, jadi kebetulan kita ngisi ada acara jadwal JOP di Palu. Jadi kita bekerja sama Bapak Ibu dengan siapa? Dengan timnya Ibu Riana ya kan. Jadi bekerja sama dengan tim kita, ada Bapak Fauzi ya kan, ada Ibu Agnes di sana. Jadi kita bekerja bersama Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita menganggap bahwa
jika acara ini sukses, maka audiens juga, ya, undangan juga, atau prospekan kita itu juga akan puas Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada kekurangan. Jadi kekurangan itu adalah kita yang harus menyelesaikan Bapak Ibu. Jadi semuanya bertanggung jawab, ya, semuanya kooperatif, ya, semuanya kooperatif, nggak ada lagi ini, ya. Nah, terus apalagi Bapak Ibu, ya, yang keempat, ya kan, poin yang keempat adalah unity, ya, atau kesatuan dan kebersamaan, ya, kesatuan dan kebersamaan. Jadi upline dan downline, dan tidak ada istilah Bapak Ibu atau sepupu lain kita, jadi nggak ada istilah yang namanya crossline, ya kan. Jadi nggak ada, jadi semuanya bertanggung jawab, semuanya mari kita bersatu, membangun kesatuan untuk apa? Untuk bisa sama-sama ini Bapak Ibu, kesuksesan acara tersebut adalah kesuksesan kita bersama, ya. Nah, terus berikutnya adalah saling mengedifikasi, ya, saling mengedifikasi, kemudian tidak saling menjatuhkan Bapak Ibu, ya. Oh, si ini begini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya mempengaruhi downline orang lain untuk bergabung, ya. Jadi sama seperti kita Bapak Ibu, kalau misalnya kami di Makassar kami selalu membangun saling mengedifikasi dengan timnya Ibu Harmida, ya kan, Ibu Harmida di Makassar, kemudian ada Bunda kita, ya kan, ada Ibu Hajar Rasmia, ya kan, kita sama-sama belajar Bapak Ibu dari mereka, ya kan, kita sama-sama belajar dari mereka apa, kemudian kita membangun kebersamaan. Jadi pada saat kita ada di Joybis, jadi perasaan kita itu jauh lebih enak, ya, jauh lebih tenang, bahagia. Kenapa? Karena kita saling mengedifikasi Bapak Ibu, kita saling menghargai, dan kita saling mensupport. Jadi kita nggak perlu lagi khawatir kalau misalnya kita punya prospekan apa segala macam untuk diundang untuk hadir di kota manapun, ya kan, itu kita bisa tenang Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita nggak khawatir itu undangan kita nggak akan di oleh. Kenapa? Karena kita menganggap ini adalah satu kekeluargaan Bapak Ibu, satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Dengan membangun kesatuan dan kebersamaan, saya yakin bisnis kita itu akan bertumbuh dengan cepat Bapak Ibu, ya. Jadi itu semua adalah bagian daripada kebiasaan-kebiasaan sebagai core Joybis. Dan yang kelima Bapak Ibu, yang kelima Bapak Ibu adalah teamwork, ya kan, tim kerja Bapak Ibu, ya, tim kerja. Jadi kita bagaimana bekerja dengan tim, ya kan, dengan upline kita, dengan downline kita, ya kan. Jadi ada yang kami sebut dengan istilahnya apalagi namanya, visi tim, ya kan, visi tim. Jadi core kita adalah satu Bapak Ibu. Jadi visi kita sama dengan visi perusahaan, ya. Jadi dengan bekerja bersama, jadi kita akan jauh lebih kuat membangun bekerja dengan tim, ya. Itu percepatannya akan lebih cepat Bapak Ibu. Artinya apa? Kita sama-sama, ya, kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar dari audiobook, ya kan, dan videobook yang bekerja teamwork, yaitu ada khusus untuk yang sudah disampaikan oleh Pak Joko. Jadi kita belajar dari sana Bapak Ibu, ya. Kita belajar dari sana tentang apa? Tentang bagaimana sih bekerja dengan tim. Ibaratnya seperti filosofinya seperti formasi terbang angsa Bapak Ibu. Jadi pada saat dia mau untuk perjalanan jauh Bapak Ibu, atau mau lintas negara misalnya Bapak Ibu, ya. Jadi formasi terbang burung angsa ini dia membentuk huruf V Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk saling menguatkan, ya, saling menguatkan. Jadi kalau misalnya ada yang kecapai, ya mungkin karena ada problem-problem dan ada problem-problem lain, jadi kita juga akan memberikan motivasi lagi Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi siku kiri siku kanan atau apa, atau saling menjatuhkan Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena misi kita sama, tujuan kita sama Bapak Ibu, ya. Jadi lebih baik bekerja bersama, ya, daripada harus saling menjatuhkan, ya. Lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan bekerja tim Bapak Ibu, itu akan membuat
kita kesuksesannya akan lebih cepat Bapak Ibu. Bahkan kita belajar dari video book itu akan mempercepat tingkat kesuksesannya Bapak Ibu. Jadi lebih cepat ya dibanding kalau kita bekerja sendiri-sendiri, mau cari sistem sendiri Bapak Ibu. Jadi lebih baik apa yang sudah disampaikan dari Joyce's, jadi kita sudah berada di jalur yang tepat ya. Dengan adanya Joyce's, jadi kita banyak belajar dari situ Bapak Ibu ya. Kita akan belajar dari situ. Jadi bekerja bersama Bapak Ibu ya. Kita akan bekerja bersama dengan tim Bapak Ibu. Jadi semuanya. Jadi dengan bekerja sama kita akan jauh lebih cepat kesuksesannya dibanding mencari cara-cara sendiri. Jadi lupakan cara-cara sendiri ya. Lupakan cara-cara sendiri. Kalau ada sesuatu misalnya itu diskusikan dengan siapa, dengan upline kita, dengan ini, dan kita akan bekerja sesuai dengan Joyce's Bapak Ibu ya. Nah, dari 7 kebiasaan sebagai seorang core joybizer Bapak Ibu ya, kebiasaan. Jadi core joybizer itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang core joybizer, jadi itu adalah kebiasaan Bapak Ibu ya, kebiasaan. Jadi bukan sekedar ini untuk pengakuan, tapi itu adalah kebiasaannya. Nah, seperti saat sekarang ini Bapak Ibu sedang ada promo ya, yaitu menjadi core joybizer perintis Bapak Ibu. Jadi apa sih dari core joybizer ini yang tadi, apa sih kebiasaan-kebiasaannya? Yang pertama adalah ya, itu melakukan subscriber atau maintain itu 800 BP. Jadi yang gamma 800 BP itu kita maintain 800 BP per bulan ya. Kemudian pakai produk ya kan. Kemudian kita punya pelanggan ya, mensponsori 10 joybizer, kemudian 10 special customer ya. 10 special customer. Nah, terus presentasinya juga minimal 30 kali Bapak Ibu. Kenapa sih 30 kali? Ya. Kenapa sih 30 kali per bulan? Supaya tidak ada kesempatan untuk memikirkan penolakan Bapak Ibu. Jadi kalau setiap hari kita presentasi, home meeting, ya kan, baca buku, dengerin audiobook dan video book, ya kan. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Memikirkan apalagi memikirkan teman kita yang menolak ya. Nah, terus apalagi menjalankan 4 pilar ya. 10 value dan 7 agenda networking, kemudian langganan audio, video book, kemudian sama seperti yang disampaikan kemarin oleh Bapak Egi, yaitu good promoter. Jadi setiap ada pertemuan atau apapun itu, upline kita itu kita harus jadi good promotornya Bapak Ibu ya. Nah, terus good team player. Jadi itu adalah kebiasaan Bapak Ibu. Jadi bukan ini tapi kebiasaan ya. Core joybizer inti itu adalah kebiasaan. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita memastikan diri kita untuk masuk menjadi core joybizer ya. Nah, jadi oke. Jadi ya betul, core joybizer adalah pemain inti dalam jaringan. Jadi semuanya, siapa itu adalah memastikan diri kita menjadi core joybizer. Selanjutnya setelah 7 kebiasaan ini kita lakukan ya. Kebiasaan ini kita lakukan, maka sedang ada promo yang menarik Bapak Ibu ya. Sedang ada promo yang sangat menarik, yaitu bukan presentasinya bukan dilakukan kebiasaannya selama 3 bulan berturut-turut. Jadi core joybizer atau joybizer inti itu adalah melakukan, jadi nanti akan disematkan pin oleh siapa? Oleh upline-nya ya, upline-nya yang lebih tinggi. Nah, kemudian setelah itu ini ada promo, yaitu menjadi core joybizer perintis Bapak Ibu. Ini lebih menarik lagi Bapak Ibu ya. Jadi syaratnya apa? Artinya teman-teman menjaga 800 BV ini selama 6 bulan berturut-turut, atau kurang lebih 4.800 BV selama 6 bulan berturut-turut ya. Ini untuk apa? Untuk Anda Bapak Ibu yang mencapai gamma above. Nah, ayo kita sama-sama melakukan 7 kebiasaan ini Bapak Ibu sebagai core joybizer atau
Joybizer inti Bapak Ibu ya. Kemudian kita menduplikasikan kepada tim kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena semakin banyak orang yang melakukan hal yang sama ya, maka percepatan bisnis kita ya akan semakin lebih cepat Bapak Ibu ya. Nah, terus pertemuan-pertemuan Bapak Ibu selalu kita hadiri siapapun pembicaranya, selalu kita berupaya untuk hadiri ya, konsisten untuk hadir di setiap pertemuan. Oke, baik Bapak Ibu ya, nanti jenjang berikutnya adalah bagaimana kita mencapai setelah core Joybizer punya pin core, jadi Bapak Ibu mencapai peringkat yang egal ya. Kemudian lanjut lagi setelahnya Bapak Ibu mencapai peringkat Silver Leaders Club, dan insya Allah kita akan sama-sama ke sana Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mencapai peringkat penghargaan, dan itu Gold Leaders Club, kemudian Platinum Leaders Club, kemudian sampai kepada Titanium Leaders Club ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi orientasi kita semua adalah tujuannya sama Bapak Ibu. Ayo, mari bekerja bersama dengan siapapun, dengan baik downline atau upline. Ayo kita bersinergi sama-sama untuk membangun satu kesatuan menuju visi yang sama. Nah, baik Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang salah ya, ini kita banyak belajar lagi ya, karena saya pun juga masih tahap belajar Bapak Ibu ya, masih tahap belajar ya. Kita sama-sama belajar dari upline kita semua, dari Joysys, dan beruntungnya kita punya Joysys Bapak Ibu, kita belajar sama-sama di situ ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, total system, get discipline, go Leaders Club, sukses untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joy, senang.